Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Ayyat talabah, fi hadil fursa asamina sanata'allam anil qawaid an-nahwiyah allati tata'allaku bitawqid. Wal'an sanabda dirasatana bi ta'rifit tawqid summa anaswiri tawqid wa aqsami tawqid wa akhiran at-tadribat anit tawqid. Wa hadil maddah ad-dirasiyah li safil hadi asyar bi qismid diniyah bil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu tema gramatikal Arab atau kaidah nahwu terkait dengan taukid. Kalau taukid secara bahasa artinya penguat. Jadi nanti kita akan mempelajari mulai dari ta'rifut taukid, pengertian taukid, anasyurut taukid, unsur-unsur taukid, aqsamut taukid, macam-macam taukid, dan kemudian at-tadribat anit taukid, yaitu latihan tentang taukid. Taib ayat talabah qabla an nabahas an ta'rifit taukid wa aqsamihi yang bagi alaina an nangdura awalan ila al-kharita al-fikriyah. Arafna min hadhil kharita al-fikriyah anna taukid huna yang qasimu ila qismaini. Dari sebelum kita nanti mempelajari tentang pengertian taukid kemudian macam-macam taukid, akan lebih baik kalau kita lihat dulu di sini tentang peta konsep terkait dengan taukid. Taukid dalam peta konsep ini terbagi menjadi dua, lafdiyun dan ma'nawiyun. Yang pertama dicontohkan ja'a al-amiru al-amiru. Dengan demikian bisa disimpulkan kalau lafdiyun ini berarti adalah pengulangan lafadz. Jadi kalau betul-betul yang datang itu adalah amir, seorang pemimpin, maka amirnya diulangi dua kali. Ja'a al-amiru al-amiru. Kemudian kalau lafadz yang maknawi, yang at-taukid al-maknawi, itu contohnya ja'a al-amiru nafsuhu. Telah datang seorang pemimpin, ya dirinya sendiri. Dirinya pemimpin itu sendiri. Telah datang seorang pemimpin, dirinya sendiri. Dia sendiri. Ini ada perbedaan, kalau yang lafdi ada pengulangan lafadz, kemudian yang maknawi itu tidak ada pengulangan lafadz, tapi ada kata-kata atau lafadz-lafadz tertentu yang digunakan untuk penguat. Nanti diantaranya al-fadhu taukid al-maknawi, diantara beberapa lafadz taukid maknawi yang digunakan ada an-nafsu, al-ainu, ada kullun, ada ajma'u. Dan yang mengikuti lafadz ajma'u, yang artinya semuanya, ini bisa memakai lafadz akta'u, abta'u, absa'u. Nah, ini beberapa lafadz taukid maknawi. Berbeda dengan yang lafzi tadi, tinggal mengulangi kosakatanya, mengulangi lafadz yang ingin dikuatkan. Misalkan yang dikuatkan adalah datangnya, ja'a al-amiru. Datang, betul datang pemimpin. Nah, kalau yang dikuatkan datangnya. Ini tinggal pengulangan lafadz. Kalau lafzi, kalau yang maknawi ada beberapa lafadz yang digunakan untuk penguat. Di antaranya saya contohkan tadi nafsun, an-nafsu, al-ainu, kullun, ajma'u. Nah, ini untuk lebih detailnya nanti kita lihat di pembagian tentang taukid, pembagian taukid. Taib ayat talabah. Nastamir ila anaswiri taukid wa aqsamu. Jadi tentang unsur-unsur taukid dan macam-macamnya. Ungdur ila hadal misal awalan. Lihatlah ke contoh berikut. Ja'a zaidun zaidun. Ini maka penguatnya mestinya kata yang kedua. Ja'a zaitun, telah datang zaitun, ya Zaid.
ya Zaid. Ini taukid. Jadi karena kata yang kedua ini sebagai penguat, maka dia sebagai taukid. Dan kata yang dikuatkan dinamakan mu'akkad. Ini dua unsur yang harus ada di dalam taukid. Ada taukid, ada mu'akkad. Ada yang menguatkan dan ada yang dikuatkan. Paham ya? Jadi kalau yang lafzi itu pengulangan lafaz sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang maknawi contohnya ja'a Zaidun nafsuhu. Nafsuhu ini sebagai taukid, penguat. Kemudian Zaidun di sini sebagai mu'akkad atau kata yang dikuatkan. Telah datang Zaid sendiri. Ya, Zaid sendiri bukan Zaid yang lain. Berarti ini sendiri di situ adalah sebagai taukid, kemudian Zaidun ini sebagai mu'akkad. Dan kalau kita lihat pembagian tadi, kalau ada pengulangan kosakata ja'a Zaidun Zaidun atau ja'a Zaidun itu termasuk kategori taukid lafzi. Kemudian kalau pakai yang kata-kata tertentu seperti nafsun, ainun, kullun, jami'un, atau ajma'u, atau akta'u tadi, itu merupakan taukid kategori taukid maknawi. Sekarang apa yang dinamakan dengan taukid? Mahwa at-taukid. At-taukid wa tabi'un yudhkaru ba'dal mu'akkad. Yang dinamakan taukid adalah tabi'un. Tabi'un itu pengikut yang disebutkan setelah mu'akkad. Jadi pengikut yang disebutkan setelah mu'akkad. Ini tabi'un karena ini pengikut, berarti ini matbu'un yang diikuti. Nah, ini saya cetak merah. Karena ini pengikut, karena ini yang diikuti itu dibaca rofa, ditandai dengan dhammah di sini Zaidun, maka pengikutnya, taukidnya juga harus Zaidun. Tidak boleh Zaidan atau Zaidin. Karena yang diikuti mu'akkadnya itu dibaca rofa, ditandai dengan dhammah. Nah, tabi'un yudhkaru ba'dal mu'akkad. Li ta'kidil kalam. Fungsinya adalah untuk menguatkan perkataan. Ja'a Zaidun Zaidun, bahwa yang datang itu betul-betul Zaid. Misalkan seperti itu. Kemudian atau gitu ya tabi'ul mu'akkada. Jadi taukid itu mengikuti mu'akkadnya bil i'rabi, dalam hal i'rabnya. Jadi ketika ini Zaidun itu Zaidun yang mu'akkad ini adalah i'rabnya rofa, maka taukidnya di sini juga harus rofa. Kalau Zaidun di sini rofa, nafsuhu juga harus rofa. Beda misalkan ra'aitu Zaidan nafsahu. Saya melihat Zaid nafsahu, kemudian jadi nafsahu, atau ra'aitu Zaidan Zaidan, atau marartu bi Zaidin Zaidin. Ini jelas ya, karena taukid itu dinamakan tabi, pengikut yang mengikuti mu'akkadnya, yang mengikuti kata yang dikuatkan dalam hal i'rab. Kemudian mahwa at-taukid al-lafzi. Apa yang dimaksud dengan taukid al-lafzi? Ini hanya menguatkan saja, sebenarnya sudah dijelaskan. At-taukid bil tikroril lafzi, yaitu penguatan dengan mengulangi lafaz. Sawaan karena fi'lan au harfan au isman au jumlatan. Baik itu berupa fi'il yang diulangi, misalkan ja'a Zaidun, atau huruf yang diulangi. Lan a'malu hada. Tidak akan saya melakukan ini. Misalkan lan a'malu hada. Lan af'alu hada. Au isman atau isim. Ja'a Zaidun ini isim yang diulangi. Atau jumlatun, atau jumlah yang diulangi. Al ilmu nurun itu jumlah ismiyah yang diulang 2 kali, misalkan seperti itu. Ini intinya kalau taukid lafzi adalah pengulangan lafaz, baik itu berupa isim, fi'il, huruf ataupun jumlah. Kemudian taukid maknawi, mahwa at-taukid al-maknawi, yaitu at-taukid bi alfadin makhsusah, yaitu penguatan dengan lafaz-lafaz tertentu, dengan lafaz-lafaz khusus. Lafaz-lafaz tertentu yang sudah ditentukan tadi, nafsun, ainun, kulun, jami'un, ajma'u, dan lain sebagainya. Nanti setelah ini kita pelajari lebih dalam. Yaitu taukid dengan lafaz-lafaz tertentu dan disyaratkan ayyakuna biha dhamirun ghaibun ya'udu 'alal mu'akkad. Dan disyaratkan ada dhamir ghaib yang kembali kepada mu'akkad. Misalkan di sini, ja'a Zaidun.
Misalkan di sini jaa zaidun nafsuhu. Ini kata nafsuhu sebagai taukid, ini harus ada dhamir ghaib, ada dhamir hu ini yang kembali kepada muakkad. Jadi jaa zaidun nafsuhu. Ini sudah memenuhi syarat. Jaa zaidun nafsuhu. Ada dhamir ghaib yang kembali kepada muakkad. Misalkan yang datang banyak jaa al-muslimuna anfusuhum. Jadi hum kembali kepada al-muslimuna. Ini contoh kalau harus adanya disyaratkan adanya dhamir yang kembali kepada muakkad atau kata yang dikuatkan. Nastamir ila alfad ditaukid al-ma'nawi atau lafat-lafat taukid maknawi. Kata-kata yang digunakan sebagai taukid maknawi. Di antaranya at-taukid maknawi yang digunakan adalah alfad litaukid al-maknawi minha nafsun ainun. Ini untuk yang mufrad. Nafsun ainun. Ini hadara at-talibu nafsuhu. Ini harusnya tadi nafsuhu saya cetak merah tapi tidak bisa, mohon maaf. Nafsuhu maksudnya karena apa? Nafsuhu ini mengikuti at-talibu. At-talibu karena ini at-talibu ini karokatnya pindah nih. At-talibu harusnya di sini. At-talibu ini karena dibaca rofa, maka nafsuhu juga harus dibaca rofa. Begitu juga jaa zaitun ainuhu. Zaitun ini saya cetak merah juga tidak bisa. Jaa zaitun ainuhu. Jadi Zaid sendiri yang telah datang. Ini. Jadi untuk nafsuhu atau ainuhu ini artinya sama. Jadi misalkan hadara atau libu ainuhu atau dibalik jaa zaidun nafsuhu sama artinya. Zaid datang sendiri, seorang siswa itu datang sendiri. Kemudian untuk yang musanna pakai kila atau kilta. Kila atau kilta. Daba atau libani kilahuma. Daba atau libani kilahuma. Atau libani ini rofa, maka di sini pakai kilahuma juga rofa. Beda nanti kalau atau itu atau libaini kilaihima. Beda nggih. Kalau misalkan diganti jamak, ro'a itu atau libina. Beda-beda ini yang jami umum. Ini yang dibaca jar, mohon maaf, yang dibaca jar. Misalkan marortu bitolibaini kilaihima. Maka kilaihima. Contoh yang ini rofa. Hadarat al-mu'allimatani kiltahuma. Ini yang mu'annas. Kalau kila itu untuk musanna mudzakkar, kalau kilta untuk mu'annas, untuk musanna mu'annas. Misalkan contohnya hadarat al-mu'allimatani kiltahuma. Jadi keduanya telah datang dua orang guru. Ya kedua-duanya. Nah, ini sebagai penguat. Kemudian untuk jamak itu pakai kulun atau jami'un. Hadara al-muhandisuna kulluhum. Hadara al-muhandisuna kulluhum. Ra'aitul muslimina jami'ahum. Ini yang ini saya buat rofa, yang ini saya buat nasab. Ra'aitul muslimina jami'ahum. Kalau pakai kulun atau jami'un itu memakai dhamir ghaib yang kembali kepada muakkad. Hum kembali kepada muhandisun. Hum di sini jami'ahum, di sini kembali kepada muslimina. Kalau pakai ajma'ina maka tidak pakai nama, tidak pakai dhamir. Hadarul muslimuna ajma'una misalkan seperti itu. Atau ra'aitul muslimina ajma'ina. Jadi tidak ada dhamir yang kembali kepada muslimina. Misalkan seperti itu. Saya kira cukup jelas tentang taukid. Saya ulangi lagi. Tadi taukid ada dua. Taukid lafzi itu berupa pengulangan lafaz. Kemudian taukid maknawi menggunakan lafaz-lafaz tertentu yang fungsinya sebagai penguat. Contohnya di sini yang digunakan adalah nafsun ainun, kila kilta, kulun jami'un atau ajma'un.
yang sudah ada di peta konsep tadi ya. Kalau kurang jelas di sini di peta konsep lebih lengkap tadi. Baik, ayo tolabah nastamir ila at-tadribat anit taukid. Ayin atau taukid al-lafzi wa taukid al-ma'nawi wal isma al-mu'akkadi fi ma ya'ti. Tentukan taukid lafzi dan juga mungkin taukid maknawi. Kalau nggak taukid lafzi ya taukid maknawi nanti. Kemudian tentukan juga isim yang dikuatkan. Kata benda yang mu'akkad. Mu'akkadnya mana? Nah, nanti silakan dikerjakan. Akan lebih baik kalau dibuat seperti kolom-kolom seperti itu ya. Nomor 1, terus kemudian kolom pertama itu adalah ini taukid maknawi, lafdi atau taukid maknawi, kemudian mu'akadnya mana. Seperti itu. Contoh nomor 1. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una. Nah, kata kulluhum ini adalah takkid apa? Maknawi karena ada kata kullun dan hum kembali kepada malaika. Ini contoh saja. Kemudian ajma'una ini biasanya ada yang memberikan tarkib sebagai hal skapian karena taukidnya sudah di kulluhumnya. Di fasajadal malaikatu kulluhum di sini sebagai taukid maknawi. Kemudian al malaika ini sebagai al muakkad, al ismu al muakkad. Kemudian istamir, lanjutkan bi'angfusikum, istamiru bi'angfusikum, lanjutkan dengan diri kalian sendiri, dilanjutkan sendiri maksudnya. Untuk nomor 2, kemudian an-namrah as-salisa, summa an-namrah ar-rabi'ah, an-namrah al-khamisah, an-namrah as-sadisah, an-namrah as-sabi'ah, summa an-namrah al-akhirah, ya an-namrah as-saminah. Jadi nomor 2 sampai 8 silakan dilanjutkan sendiri, dicari ini termasuk kategori taukid maknawi atau taukid lafdi. Kemudian kalau itu taukid maknawi, mana mu'akadnya. Kemudian juga tentukan mana taukidnya, seperti itu. Taukidnya mana. Misalkan ini fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una, kulluhum ini sebagai taukid, malaika sebagai mu'akad, dan ini masuk kategori taukid maknawi. Tayyib ayat talib batolibah. Syukron jazilan ala husni ihtimamikum. Arju minkum antafhamu hadadars fahman jayidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.